Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari dengan nomor NIM 22050101061. Di sini saya mewakili kelompok 8 untuk mempresentasikan mata kuliah ICT Literasi dengan jurnal yang berjudul New Literasi sebagai upaya peningkatan mutu dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 8, yaitu ada Kak Risma dan ada juga Kak Rahajeng. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fauziah selaku dosen pengampuh mata kuliah ICT Literasi yang telah banyak membimbing kami dalam sejauh ini di ujian akhir semester. Kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fauziah yang telah memberikan banyak arahan kepada kami semua. Baik, langsung saja. Pada abad ke-21 tentang pendidikan memainkan peran yang semakin vital dalam menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan belajar dan kreativitas yang inovatif. Hal ini mencakup penguasaan teknologi dan media informasi yang sangat luas, seperti halnya dalam kuliah online seperti yang kita jalani sekarang di Universitas Sabar Asia ini. Kita juga sedang menjalani literasi digital di pendidikan ya, dalam bidang pendidikan, yang mana media informasi serta kemampuan untuk bekerja dan bertahan dalam lingkungan yang semakin berbeda. Perubahan penguasaan teknologi sekarang ini perubahannya sangat cepat. Dalam konteks ini, pendidikan juga harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan solutif, serta mendorong inovasi dan kreativitas siswanya. Banyak sekali proyek-proyek pembelajaran yang diimplementasikan untuk mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Bloom taksonomi, lebih lanjutnya, pendidikan itu pada abad ke-21 menekankan pentingnya sebuah komunikasi dan kolaborasi, bukan hanya kompetisi belaka. Jadi, guru itu didorong untuk meningkatkan aktivitas kolaboratif dalam pelajaran sehari-hari, sehingga siswa itu dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan bekerja dalam tim dan mengoptimalkan potensi yang harus terus beradaptasi dengan perubahan pendekatan pembelajaran menjadi lebih pesat lagi. Saya yakin dengan pendidikan harus terus beradaptasi dengan mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik di jenjang pendidikan dasar, pembentukan dasar kepribadian serta pemahaman dasar ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Nah, implementasi gerakan literasi baru atau yang disebut dengan new literasi di sekolah dasar itu sangat penting sekali untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ya, setelah kami simak dalam pembelajaran abad ke-21 menjadi fokus utama dalam mempersiapkan generasi di masa depan. Di era ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Termasuk pendidikan, peserta didik juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Banyak tanda abad di 21 ini juga ditandai dengan semakin menyempitnya faktor ruang dan waktu dalam pembelajaran, serta semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diakses. Pendidikan pada abad ke-21 ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang mampu bersaing di era yang globalisasi ini. Pembelajaran juga di abad ini menekankan kemampuan siswa dalam mencari informasi di dunia digital new literasi ini. Sebagai seorang siswa yang ingin merubah new literasi kita lebih baik, yaitu harus ditekankan kepada mencari informasi, dapat merumuskan masalah-masalah, berpikirnya yang analitis, dan bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Seorang guru juga ditantang untuk mengubah pula pembelajaran tradisional menjadi lebih siswa yang berpusat. Jadi intinya penting sekali ya keterampilan berpikir kritis, kemudian adanya literasi digital ini dan menguasai berbagai banyak teknologi yang
keterampilan ini. Jadi sikap kita juga harus dirubah, penguasaan teknologinya juga harus kita perbaharui terus-menerus. Selain itu, pembelajaran abad ke-21 ini mengintegrasikan kecakapan pengetahuan keterampilan, kemudian sikap, dan penguasaan teknologi. Melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaboratif, kontekstual, dan integritas dengan masyarakat, diharapkan peserta didik itu mampu menghadapi zaman yang semakin kompleks ini. Jadi sekarang udah zamannya serba mudah, serba digital ya. Gerakan literasi sekolah itu kan ada tuh yang seperti GLS. Menurut kami, gerakan literasi sekolah juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya literasi yang kuat di lingkungan pendidikan, terutama pada tingkat dasar terlebih dahulu, sebagai landasan bagi pembelajaran di abad ke-21 ini. Jadi kita terapkan new literasi ini dari pendidikan yang paling dasar terlebih dahulu. Mengapa harus dimulai dari pendidikan yang paling dasar terlebih dahulu? Karena menurut kami pendidikan yang paling dasar itu kita lebih mudah mempengaruhi untuk menerapkan new literasi di era globalisasi ini. Jadi lebih mudah aja gitu untuk memberikan pembelajaran kepada yang dasar. Intinya segala sesuatu itu kan dari kecil dulu, baru bertahap ke yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian pembelajaran abad ke-21 ini, apa saja sih yang dipelajari pada abad ke-21 ini? Yaitu kita harus bisa persiapan generasi ya. Terus kemudian pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada pentingnya keterampilan dalam menggunakan teknologi. Nah, apa aja karakteristiknya dari pembelajaran di abad ke-21 ini? Bahwa kita harus bisa mempelajari informasi dan komunikasi yang cepat, otomatisasi dan komunikasi yang fleksibel, tujuan pendidikan juga. Kemudian ada frameworknya, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kemudian ada tantangan dan perubahan dalam pembelajaran. Nah, di sini juga ada peran guru dalam pembelajaran di era globalisasi ini, yaitu ada akselerasi terhadap perkembangan informasinya bagaimana, kemudian merubah pola pembelajaran tradisional. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pembelajaran pada abad ke-21 yang diterapkan dalam pendidikan new literasi ini, yaitu kita tumpukan berpusat pada siswa. Kemudian kita mampu berkolaboratif dan kontekstual, integrasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa literasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di abad ke-21 ini. Melalui gerakan literasi atau new literasi ini di berbagai bidang pendidikan, tujuan umumnya adalah mengembangkan budi pekerti peserta didik untuk menjadi seorang pembelajar yang sepanjang hayatnya meningkatkan kapasitas warga di sekolah. Jadi semakin pendidikan itu semakin berkembang pesat. Jadi warga-warga pun semakin berminat untuk menekuni pendidikan di era globalisasi ini. Kemudian kesimpulan yang dapat kami sampaikan juga, guru perlu melakukan reorientasi dalam mengokohkan kompetensi literasi lama sekaligus menguatkan literasi baru yang integritas dengan keilmuan dan keahlian profesi. Dengan demikian, gerakan new literasi ini menjadi kunci dalam menghadapi pendidikan di abad ke-21 ini yang semakin kompleks. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para pendengar pembaca pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.